Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjamaah kembali di masjid kita tercinta. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi amal soleh yang kita kerjakan yang nanti bisa mengantarkan kita semua kepada surganya Allah. Salawat dan salam mari kita persembahkan, kita sampaikan kepada teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan sebagai pengikutnya yang hidup jauh sesudah meninggalnya Nabi, terpaut 15 abad, kita masih tetap setia, kita masih tetap istiqomah di jalan Islam, dan mudah-mudahan istiqomah kita itu bisa mengantarkan kepada husnul khotimah kita di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi Ramadan meninggalkan kita, dan tampaknya semakin hari perjalanan ibadah Ramadan kita itu semakin cepat. Tidak terasa rasanya ini sudah di hari-hari yang sudah hampir mendekati final atau finish ya. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu-waktu yang masih tersisa di akhir Ramadan ini untuk lebih mendalami sebuah topik, yaitu berdoa. Kita sebagai hamba Allah pasti pernah berdoa, tidak mungkin tidak berdoa. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah doa-doa yang kita panjatkan itu terkabul apa tidak, sudah sesuai dengan harapan kita atau belum? Karena itu kata orang, jangan berdoa, jangan hanya berdoa di saat susah, berdoalah di saat senang, berdoalah di mana saja, kapan saja, sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita. Karena itu bahasan kita pagi hari ini nanti akan dimulai dengan penjelasan makna dan hakikat doa. Mengapa berdoa itu penting? Mengapa pula ada doa yang tidak dikabulkan? Lalu doa-doa apa saja yang dikabulkan? Kemudian etika lahiriah dan batiniah dalam berdoa. Artinya kita berdoa kepada Allah itu ada tata keramanya, tidak asal minta, tidak asal mengungkapkan sesuatu yang menjadi hajatnya. Kemudian doa para nabi dan tips agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata doa, doa ya dalam bahasa Arab ya, bahasa kita jadi doa, itu asal artinya adalah menyeru ya. Da'a yad'u, dakwah. Dakwah itu juga sebetulnya seakar kata dengan doa ya, yang juga artinya seruan, permohonan, permintaan, mengajak, mendorong, mengantarkan kepada sesuatu. Jadi orang yang berdoa, misalnya di pagi hari ini tadi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Itu maknanya berarti yang pertama kita menyeru kepada diri kita yang berdoa untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar ya Allah minta tambahi ilmu yang bermanfaat, enggak sekedar itu. Dengan kita berdoa, dengan kita meminta ya Allah rizki yang barokah, yang baik, yang halal, itu sama dengan mengajak dan mendorong kita untuk berusaha mencari rizki yang halal dan baik, tidak dengan berpangku tangan. Demikian juga wa amalan mutaqabbala, itu berarti kita menyeru kepada Allah, meminta kepada Allah sekaligus mendorong diri kita untuk berusaha melakukan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berdoa berarti orang yang menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala agar permintaannya dikabulkan atau diijabah sehingga harapan dan cita-citanya terwujud. Semua pendoa, semua orang yang berdoa pasti seperti itu. Jadi esensi doa adalah permohonan hamba kepada Allah agar diberikan inayah, perhatian, ma'unah, pertolongan, dan hidayah, bimbingan, petunjuk ilahi menuju solusi persoalan dan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, jangan sampai dalam hati kita itu yang ada, atau dalam pikiran kita itu yang ada adalah, oh tadi saya minta rizki, mudah-mudahan segera Allah turunkan rizki. Enggak begitu, enggak sesimpel itu ya. Kita dalam berdoa itu pertama-tama mudah-mudahan permohonan kita itu diberi perhatian, diberi atensi oleh Allah. Kalau diberi perhatian, insya Allah setelah itu akan diberikan pertolongan. Yang tidak kalah pentingnya diberikan Allah hidayah, petunjuk bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi permintaan kita. Bagaimana supaya rizki kita tadi itu betul-betul halal, baik ya, berkah. Nah itu kalau di dalam hati kita sudah ada bimbingan, petunjuk, pasti kita tidak akan melakukan misalnya sesuatu yang merugikan orang lain, apakah itu korupsi, mencuri gitu kan. Pasti yang ada di dalam hati kita untuk berusaha agar rizki yang kita peroleh itu betul-betul caranya legal dan halal. Mohon maaf, ini agak batuk ya. Doa pada dasarnya merupakan pernyataan sikap seorang hamba tentang betapa fakirnya, betapa lemahnya, betapa rendah dan betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hampir semua yang berkaitan dengan fasilitas hidup kita itu bukan dari diri kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah begitu kita masih meminta pula. Itu berarti ketergantungan kita kepada Allah itu luar biasa. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas kita menyatakan Allahus Samad. Allah itu adalah andalan kita. Allah itu adalah sandaran vertikal kita ya. Kalau kita nyandarnya ke bangunan, kalau bangunannya kokoh mudah-mudahan nggak roboh. Kalau kita nyandarnya kepada pejabat dan pejabatnya berkuasa, ya mungkin segala hal yang menjadi keinginan kita terpenuhi. Tapi ingat, semua makhluk itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kuat selamanya. Sehingga jangan bersandar kepada makhluk, bersandarlah kepada Allah, Zat yang maha kuat, yang maha segala-galanya dan tidak mungkin dikalahkan atau dirobohkan. Doa adalah salah satu bukti penghambaan, pengabdian dan rasa tawakal kita kepadanya. Dalam banyak hadis saya temukan ad-du'a'u mukhul ibadah. Itu yang agak panjang, tapi yang paling pendek ad-du'a'u huwal ibadah. Kalau yang pertama tadi doa itu intisari ibadah, yang kedua doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa, maka niati itu sebagai ibadah. Ketika kita berdoa dan kita meniatinya sebagai ibadah, maka seandainya ya, doa-doa kita itu tidak semuanya dikabulkan, paling tidak kita punya keyakinan doa-doa itu tadi dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang berpahala gitu.
Doa tidak sekedar berupa permohonan, melainkan juga puji-pujian hamba atas segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kemurahan, dan kemahakekuasaannya. Di dalam doa seorang hamba mengadu, mengeluh, meminta, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka curhatnya jangan di media sosial, jangan curhatnya dibaca orang lain, baca orang banyak, sehingga kesannya kita itu kok cengeng banget gitu ya. Kalau mau cengengnya di depan Allah, terutama di waktu-waktu tertentu ya, seperti sepertiga malam yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, kita merasa perlu, bahkan harus berdoa, karena berdoa itu sangat penting, sangat signifikan, karena dapat memberikan energi positif yang luar biasa besar ya. Yang pertama, doa itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa habis sholat tadi, atau di dalam ibadah kita tadi, itu sesungguhnya wujud dari rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa disebut demikian? Karena berdoa itu diperintahkan. Kalau apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita penuhi, kita laksanakan, itu berarti kita taat. Kan ayatnya jelas tuh, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, memohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Di ayat yang lain, wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan ketundukan hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Jadi kalau nanti berdoa atau memintanya bukan kepada selain Allah, itu justru merupakan sebuah kemaksiatan. Jadi kalau seorang mau buka usaha lantas mendatangi dukun atau pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, bisa mengasih pesugihan, itu berarti tidak taat kepada Allah, justru melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, doa sebagai pembebasan diri dari sifat sombong dan takabur. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, sejatinya kita perlahan-lahan menghilangkan rasa takabur atau kesombongan kita, karena kita mengandalkan, menyerahkan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam lanjutan ayat 60 surat Al-Ghafir tadi dinyatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembahku, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau memohon ampun dan memohon pertolongan yang lain, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yang ketiga, doa merupakan ibadah. Tadi saya sudah nyatakan hadisnya ad-doa huwal ibadah. Kalau di awal tadi ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisari dari semua ibadah. Ada nggak ibadah dalam Islam yang tidak ada doanya? Nggak ada, semuanya ada doanya. Sholat itu isinya hampir berapa persen, itu hampir separuhnya lebih itu doa-doa. Ruku ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara dua sujud ada doanya ya, dimulai dari doa iftitah ya tadi ya. Kemudian nanti ketika kita mau mengakhiri sholat itu juga masih baca doa. Salam itu sendiri adalah doa gitu ya. Ketika kita mengakhiri sholat dengan mengucapkan assalamualaikum ya, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, itu juga berisi doa. Dalam berpuasa Ramadan juga banyak sekali doa-doa yang bisa kita panjatkan. Yang keempat, doa merupakan amalan yang sangat mulia menurut Allah ya. Walaupun mungkin menurut manusia itu dianggap sepele ya. Mengapa? Karena Nabi pernah bersabda, laisa syai'un akram 'alallahi azza wa jalla minad doa. Tidak ada yang paling mulia menurut Allah itu selain doa. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Artinya doa ini perbuatan yang istimewa karena langsung ditujukan kepada Allah.
Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang kadang-kadang masih ada kaitan dengan manusia, seperti kita sedekah, infak, zakat, bayar zakat, itu ada kaitannya dengan manusia dan potensi riaknya itu ada. Tapi berdoa itu langsung ditujukan kepada Allah, dan jika itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dapat dipastikan itu menjadi amal ibadah. Yang kelima, Allah sangat mencintai orang yang berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, "Salullaha min fadlih, fa innallaha yuhibbu an yus'al." Mintalah kepada Allah sebagian karunia-Nya, karena Allah itu senang jika dimintai. Ya, Allah Maha Kaya, Allah punya segala-galanya, dimintai nggak ada masalah. Tapi kalau kita minta sesama manusia, mungkin 1, 2 kali, 3 kali masih oke. Tapi kalau kali keempat, kelima, orang mungkin sudah mulai bosan, ini kok minta melulu. Tapi justru Allah senang jika hambanya itu selalu datang mengadu dan memintanya. Yang keenam, doa merupakan sebab penolak kemarahan dan kemurkaan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta atau berdoa kepada Allah, Allah akan marah atau murka kepadanya. Mengapa kalau tidak minta Allah disebut murka? Karena dia kemungkinan mintanya kepada yang lain, padahal Allah lah yang akan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan dan sebagainya. Makhluk yang diminta selain Allah tentu ya, itu pasti tidak akan bisa memenuhi harapan manusia. Yang ketujuh, doa merupakan manifestasi dari tawakal kita. Tawakal kita, rasa berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesuksesan bagiku melainkan karena pertolongan dari Allah. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya pula aku kembali. Itu ada di surat Hud ayat 88. Yang kedelapan, doa merupakan pembebas dari ketidakberdayaan dan bukti kecerdasan manusia. Jadi kalau manusia itu sering berdoa kepada Allah, dia berarti cerdas itu, memanfaatkan peluang yang baik untuk mengetuk pintu langit, kira-kira begitu, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang dianggap paling lemah itu adalah orang yang tidak bisa berdoa, dan orang yang dianggap paling bakhil itu adalah orang yang pelit mengucapkan salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "A'jazun nasi man ajaza anid du'a, wa abkhalun nasi man bakhila bis salam." Orang yang paling lemah, orang yang dianggap tidak punya kemampuan adalah orang yang tidak bisa berdoa. Sudah kondisinya itu misalnya miskin, tidak bisa berdoa pula, wah itu namanya a'jazun nas, orang yang paling lemah, orang yang paling tidak berdaya. Sedangkan orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau atau sangat pelit memberi salam kepada sesamanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, fungsi doa itu apa? Kalau tadi alasan mengapa kita berdoa ya, fungsinya yang pertama, doa adalah jalan kepasrahan hidup yang hanya dapat dijalani oleh hamba yang mengenal, mencintai dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita berdoa, sejatinya kita memasrahkan sebagian hidup kita atau bahkan keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepasrahan itu misalnya sudah dimulai ketika kita baca doa iftitah, dan yang kita baca itu misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doa kepasrahan yang luar biasa, sekaligus doa ketulusan kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, fungsi doa itu adalah sebagai jalan keluar atau solusi bagi orang-orang yang dihadapkan kepada berbagai persoalan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita berdoa, dan mudah-mudahan doa itu menjadi solusi. Ketika kita dihadapkan kepada mara bencana atau mara bahaya, kita berdoa supaya dapat perlindungan dari Allah. Yang ketiga, doa adalah penyejuk hati orang-orang yang papa, pelipur lara bagi orang yang berduka, penawar kesedihan, kemalangan, keresahan dan kegelisahan hati. Makanya tidak ada penghiburan yang terbaik, terutama ketika ada musibah, ada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, entah meninggal atau yang lain, selain doa. Doa itu yang membuat mereka merasa terhibur, merasa hatinya menjadi lebih tentram, karena dengan kekuatan doa itu mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya itu terkabulkan atau terpenuhi. Yang keempat, fungsi doa adalah tangga pertobatan, jalan kembali kepada kebenaran bagi orang-orang yang berdosa. Jadi kalau ada di antara umat manusia yang sudah bergelimang dosa, kemudian ingat kepada Allah, bertaubat, maka doanya itu menjadi tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering baca doa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, kan gitu kan. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dan aku mengaku bertobat kembali ke jalan yang benar. Yang kelima, fungsi doa adalah amalan para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang mukhlis. Di dalam Al-Quran hampir semua nabi itu punya doanya masing-masing, dan itu perlu kita tiru, kita amalkan juga. Misalnya Nabi Adam, setelah dia mengaku menyesal melakukan perbuatan terlarang, yaitu mendekati pohon atau buah khuldi, dia kemudian dikeluarkan dari surga, lalu menyadari kesalahannya, doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi ya, Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu paling banyak itu. Misalnya doa agar kita ini digolongkan sebagai hamba Allah yang selalu melaksanakan sholat beserta anak cucu kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doa Nabi Musa banyak juga yang sering kita baca atau dibaca anak-anak kita apa? Kalau mau ujian atau mau menghadapi ulangan, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang keenam sebagai pengubah qada dan qadar Allah. Dalam sebuah hadis dinyatakan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jadi dengan kita terus berdoa, kita boleh jadi ditakdirkan A, tapi dengan doa itu kita selamat dari A. Kita diberikan oleh Allah perlindungan dengan doa itu. Jadi doa itu dahsyat sekali, kekuatan yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu doa jangan dipanjatkan saat sulit dan susah saja, tetapi hamba harus terus mengingat dan berdoa kepada Allah kapanpun. Berdoa hanya pada waktu susah dan meninggalkannya pada saat bahagia merupakan perilaku orang-orang yang lupa. Manusia itu cenderung ketika senang, ketika banyak rizki misalnya itu lupa ya, lupa berdoa. Maka di saat mau makan itu kita diingatkan supaya baca doa nih, kan makan tuh enak ya. Jangan hanya ketika sakit atau ketika dalam kondisi kurang baik berdoa gitu ya. Usahakan seimbang. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Ini Allah menyindir nih orang-orang yang lupa berdoa atau yang berdoanya hanya di waktu susah saja. Dan apabila kami beri kenikmatan kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, berpaling dari Allah, tidak mau berdoa kepadanya. Tetapi jika ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa.
Dan ini nanti dalam Quran banyak digambarkan dengan sebuah ilustrasi ketika seseorang itu berada di atas perahu atau kapal, di tengah lautan ada banyak gelombang besar, perahunya terombang-ambing dan nyaris sudah tidak ada tempat berlindung, khawatir banget gitu ya. Berdoanya khusyuk dan berulang-ulang, kira-kira begitu. Tetapi begitu Allah beri keselamatan, bisa mendarat lagi, bisa kembali ke pantai, lupa dan kemudian menyombongkan diri. Itulah manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi bersabda, barang siapa ingin agar doanya di waktu kesusahan dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang dan bahagia. Jangan sampai di saat kita berpesta, jangan sampai kita di saat penuh dengan kenikmatan kita lupa berdoa. Jadi berdoa harus menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan yang positif. Jangan saat susah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, tetapi begitu bahagia dan saat senang enggan atau malah lupa berdoa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin muncul pertanyaan dan ini perlu menjadi pelajaran buat kita bersama. Mengapa doa itu tidak dikabulkan? Atau mengapa ada doa yang tidak dikabulkan? Nabi bersabda, Allah itu maha baik dan tidak menyukai kecuali yang baik-baik. Kemudian beliau menyebutkan, ini dalam sebuah hadis ya, mengenai seseorang yang datang dari perjalanan jauh dengan rambut acak-acakan, kusut ya, wajahnya berdebu, pakaiannya kotor, mengangkat tangannya sambil berdoa, tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, itu dalam hadisnya begitu. Lalu Nabi berkata, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Jadi rupanya yang menjadi penghalang dikabulkannya doa itu adalah apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang kita pakai. Apakah pakaian kita ini benar-benar hasil dari kerja yang halal atau tidak? Makanan minuman kita itu benar-benar halal dan thayyib atau tidak? Itu menentukan dikabulkannya doa. Oleh karena itu jangan sampai yang kita konsumsi itu hasil dari cara-cara mencari rezeki yang tidak halal. Doa seseorang akan sulit diterima oleh Allah manakala orang yang berdoa itu tidak percaya kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita jangan sampai nggak yakin, jangan sampai nggak punya kepercayaan kepada Allah. Kalau berdoanya hanya setengah-setengah atau ngambang saja gitu, maka boleh jadi ya tidak akan didengar oleh Allah. Maka dalam rangkaian ayat tentang puasa, Allah menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa maknanya? Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, tentang Allah, disuruh menjawab fa inni qarib, aku ini dekat, bahkan di ayat yang lain lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Lalu Allah menegaskan komitmennya, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab, aku akan merespon, aku akan mengijabahi. Dakwah di sini artinya doa ya, bukan dakwah seperti di atas mimbar ya. Doa orang yang berdoa, idza da'ani, syaratnya di situ apabila berdoanya kepadaku. Mengapa di sini disebutkan idza da'ani? Karena boleh jadi ada orang yang berdoa tapi doanya tidak ditujukan kepada Allah, kepada yang lain. Kan banyak itu orang yang berdoa atau meminta sesuatu tapi tidak ditujukan kepada Allah. Ada yang doanya sambil larung sesaji, ada yang doanya sambil motong kerbau dan kepalanya ditanam di mana gitu, diyakini ini akan mendatangkan keberkahan, menolak bala dan seterusnya itu kan. Makanya Allah minta syarat dua lagi selain doanya ditujukan kepada Allah, falyastajibuli,
Orang yang berdoa tadi itu harus merespon apa yang dikehendaki atau dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, ya carilah ilmu yang bermanfaat. Itu cara meresponnya. Kalau kita ingin rezeki yang halal dan baik, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Yang dicari adalah yang halal, yang baik. Wal yu'minu bi. Nah, itu persyaratan yang ketiga supaya doa itu dikabulkan. Dan hendaklah hamba-hambaku tadi percaya kepadaku. Jangan sampai kita berdoa tapi hati kita nggak percaya kepada Allah, nggak yakin kita akan dikabulkan. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan dengan begitu kita berada di jalan kebenaran. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini ada kisah yang menarik. Kisah ini berasal dari seorang sufi yang terkenal namanya Ibrahim bin Al-Adham, mengenai mengapa doa manusia itu seolah tidak pernah didengar dan dikabulkan oleh Allah. Sufi itu menjawab dengan 10 alasan. Jadi kalau ada doa-doa umat manusia termasuk kita, kok kita merasa belum pernah dikabulkan, boleh jadi ada di antara 10 alasan ini. Pertama, kata Ibrahim bin Al-Adham, karena kamu mengenal Allah tetapi tidak menaatinya. Kita sudah kenal Allah tapi tidak mau taat kepadanya, sehingga doa kita tertolak. Yang kedua, karena kamu mengenal Rasulullah tetapi kamu tidak mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, kamu mengenal Al-Quran tapi kamu tidak mengamalkannya. Yang keempat, karena kamu memakan pemberiannya, memakan rizki darinya tetapi kamu tidak mensyukurinya, kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur. Yang kelima, karena kamu mengenal surganya Allah, sudah dengar, sudah ngerti surga, tapi kamu tidak berusaha mengejarnya, mengejar tiket masuk surga. Yang keenam, karena kamu mengenal neraka tapi kamu tidak berusaha lari menghindarinya, justru malah banyak melakukan perbuatan yang mengarahkan kepada neraka. Yang ketujuh, karena kamu mengenal setan tetapi kamu tidak memusuhinya, padahal Al-Quran bilang inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahkan di ayat yang lain, fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh yang nyata musuh, tapi malah berkawan. Padahal perintah Qur'annya fattakhiduhu aduwa. Mestinya setan itu dijadikan musuh, jangan diajak sebagai kawan. Yang kedelapan, karena kamu mengenal kematian tetapi kamu tidak bersiap-siap menghadapinya. Kita semua pasti tahu kita akan mati dan kita sebaiknya terus bersiap-siap menghadapinya. Yang kesembilan, karena kamu menguburkan jenazah, pasti kita pernah mengantarkan saudara kita, tetapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Kafa bil mauti wa idza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat atau pelajaran. Yang ke-10, karena kamu mengabaikan aibmu sendiri sementara kamu sibuk mengurusi aib orang lain. Manusia biasanya punya kecenderungan seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan kajian tadi ada beberapa poin yang terkait dengan doa-doa yang insya Allah itu gampang dan pasti dikabulkan oleh Allah. Dalam beberapa hadis misalnya disebutkan doa-doa yang dikabulkan itu adalah doa-doa orang yang dalam kondisi bahaya, bencana perang atau musibah. Di saat itu jika berdoa insya Allah makbul. Yang kedua, doa orang yang teraniaya atau dizolimi, maka hati-hati, doanya orang yang mazlum itu laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang, tembus langsung ya. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Karena apa? Karena doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya, pasti dikabulkan. Maka orang tua harus sering mendoakan anak-anaknya. Yang keempat, doa pemimpin yang adil, doa pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan penuh kearifan dan keadilan.
Kalau doa pemimpinnya ini sering dolim kepada rakyatnya, ya tidak termasuk itu. Yang kelima, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, terutama menjelang maghrib berbuka itu jangan sampai tidak disempatkan atau digunakan untuk berdoa, karena itu doa yang mustajab. Yang kelima, doa-doa orang soleh itu insya Allah sangat makbul. Yang berikutnya, doa anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya, itu juga doa yang makbul. Pada suatu ketika Umar itu pernah berjalan menyusuri gang-gang di kota Madinah. Tahu-tahu ketemu anak-anak bermain di jalan-jalan gitu. Dan apa yang dilakukan Umar? Nah, doakan saya kepada Allah agar begini begitu. Ternyata Umar mempercayai dan memang meyakini doa anak-anak yang belum berbuat dosa itu makbul ya. Yang ketujuh, doa orang yang sudah tadi berpuasa ya. Yang kedelapan, doa orang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahui oleh orang yang didoakannya, itu juga termasuk doa yang makbul. Makanya kalau kita berdoa, usahakan jangan egois, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga usahakan doa untuk yang lain. Misalnya kalau di hari Jumat itu kan kita sering mendengar khotib berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Kalau yang hadir di sini pasti, atau yang ikut Jumatan pasti mendengar itu. Tapi kan banyak juga di luar sana yang mungkin sedang tidak ikut Jumatan bersama kita. Itu termasuk yang didoakan. Yang kesembilan, doa orang muslim yang tidak mengandung kezoliman dan pemutusan hubungan silaturahim. Itu juga termasuk doa yang mustajab. Yang ke-10, doa orang yang bertaubat dari perbuatan dosa atau dari semula beragama non muslim kemudian muslim, itu langsung diijabah oleh Allah. Bahkan ketika dia bersahadat saja, itu dosa-dosa masa lalunya sudah pasti diampuni oleh Allah, bagaikan bayi yang baru lahir. 11, doa yang orang yang sedang bepergian, musafir. Makanya selain kita disunatkan untuk sholat safar, sunnah safar, sebaiknya juga dalam kondisi berwudu. Karena apa? Perjalanan itu kan biasanya melelahkan. Nah, orang yang sedang dalam kondisi kelelahan, dalam kondisi suci, insya Allah itu doanya makbul. Terlebih lagi kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan, hampir semua momentum di bulan Ramadan, khususnya di sepertiga malam terakhir, itu berpotensi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya waktu, tempat, dan situasi mustajab untuk berdoa. Yang pertama, waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Mengapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, pada sepertiga malam terakhir, berarti sekitar jam 2 sampai subuh, Allah itu turun dari singgasananya, dari Arasy ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia ini tentu tidak lain tidak bukan dalam rangka satu, mendekat, dalam arti bukan berarti Allah yang butuh kepada hambanya, tidak, mendekat atau melihat hambanya dari dekat. Siapa di antara mereka ini yang pada waktu itu beribadah kepadanya? Maka ada 3 hal yang ditawarkan oleh Allah di saat itu. Yang pertama, apabila hambaku berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Itu janji Allah. Yang kedua, apabila hambaku memohon permintaan tertentu kepadaku, pasti akan aku penuhi. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit, apa perbedaan doa secara umum dengan permintaan. Bedanya, doa itu tidak mesti berisi permintaan, walaupun boleh dan sangat banyak yang berisi permintaan. Tetapi setiap permintaan itu pasti redaksinya lebih spesifik. Jadi kalau misalnya tadi saya mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, itu permintaan sekaligus doa. Wa ilman wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Tapi kalau doa belum tentu ada permintaannya langsung.
Sebagai contoh, doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada permintaan di situ? Enggak ada. Tapi justru yang ada 3 hal: pengakuan, pujian, dan penyesalan. La ilaha illa anta itu pengakuan tulus bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah satu-satunya, tiada Tuhan selain Engkau. Itu pengakuan. Subhanaka itu pujian, maha suci Engkau ya Allah. Nabi Yunus memuji Allah. Inni kuntu minadz dzalimin, sungguhnya aku ini sebelum ini termasuk orang yang berbuat zalim, meninggalkan kaumnya, lari menyelamatkan diri karena janji Allah akan menurunkan adab gitu ya. Sementara masyarakatnya masih belum mau beriman ya. Jadi penyesalan, pujian, dan pengakuan itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat, sehingga Nabi Yunus yang sudah, kalau tidak salah itu selama 3 hari 3 malam berada di dalam perut ikan, akhirnya dimuntahkan, diselamatkan. Jadi luar biasa itu. Demikian juga doa Nabi Ayub. Nabi Ayub yang ditimpa penyakit yang menjijikkan sehingga keluarganya dan masyarakatnya menjauhinya. Doanya bukan minta ya Allah sembuhkan penyakitku, enggak. Ya Allah angkat semua penyakitku, enggak. Beliau hanya berdoa singkat. Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sudah ditimpa kemalangan berupa sakit tadi. Padahal Engkau itu adalah zat yang paling maha memberi kasih sayang. Nggak ada permintaan di situ. Nah, itu bedanya. Kalau kita setiap kita berdoa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, itu permintaan. Nah, jadi yang saya ingin tegaskan, berdoa tidak selamanya berisi permintaan. Doa Nabi Adam tadi itu bukan permintaan, tapi mengandung permintaan maksud saya. Jadi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak direct, tidak langsung ya Allah ampuni dosaku, tidak, tapi pertama berisi penyesalan. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami telah melakukan kezaliman nih, pernah maksiat dulu di sana ya, di surga gitu. Fa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Itu sebuah curhatan ya, seperti itu. Baik, jadi di waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling mustajab ya. Jadi tadi ada 3 tawaran, berdoa, memohon sesuatu, permintaan. Yang ketiga ini, jika hambaku beristighfar, memohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Paling tidak kita manfaatkan yang terakhir, minimal, yaitu kita beristighfar di waktu sahur. Kalau bisa 3-tiganya bagus. Baca doa-doa yang ada di dalam Quran atau yang pernah kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi ya. Yang kedua, hari Jumat itu waktu yang juga sangat mustajab. Hari Arafah ketika wukuf ya. Bulan Ramadan terutama 10 hari terakhir ini. Makanya ini kita pilih ngaji ini ya. Yang kelima, saat melakukan sholat dan sesudahnya, terutama waktu sujud terakhir. Kalau bisa sujud terakhirnya agak dilamain dikit, ditambah dengan doa-doa sesuai dengan keinginan kita. Lalu antara azan dan iqamah, jadi kalau ada sekitar 10 menit ya, selain kita gunakan untuk sholat sunnah, tambah juga dengan doa ya. Yang ketujuh, situasi menghadapi musuh atau peperangan. Yang kedelapan, situasi hujan deras atau terjadi bencana alam. Itu juga merupakan waktu yang mustajab. Sedangkan tempatnya, kalau tadi waktunya yang dinilai paling mustajab itu adalah pertama Masjidil Haram keseluruhannya, baru nanti spesifik Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim ya. Kemudian Masjid Nabawi keseluruhannya, nanti spesifiknya misalnya di Raudhah ya. Masjidil Aqsa kita belum pernah ke sana mungkin ya. Kemudian
di masjid manapun pada umumnya, di tempat-tempat yang suci seperti itu, termasuk musola, itu juga termasuk yang mustajab. Baik, apa etika dalam berdoa? Apa etikanya? Pertama, hendaknya dalam keadaan berwudu, suci ya. Kecuali ketika misalnya sedang terjadi gempa dan tidak sempat, itu nggak ada masalah. Tapi prinsip awalnya kita dalam keadaan berwudu. Yang kedua, menghadap kiblat, itu yang afdal. Mengangkat kedua tangan. Boleh separuh begini, boleh ada yang begini, boleh ada yang, pokoknya mengangkat tangan ya. Yang ketiga, dengan suara lirih antara keras dan tidak terdengar. Jangan berdoanya terlalu membentak-bentak Allah gitu, nggak enak juga ya. Allah seolah-olah kayak nggak mendengar gitu ya. Jadi kalau berdoa yang biasa, jangan terlalu dikeraskan banget ya. Allah itu maha mendengar ya. Innaka sami'ud du'a gitu kan. Yang keempat, sebaiknya diulang 3 kali, diulang-ulang sebagai tanda keseriusan ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, diulang. Yang kelima, memulai doa dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, baca alhamdulillah, bersyukur kepadanya, bersolawat kepada Nabi. Nah, itu etikanya. Jangan belum apa-apa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah, aku ini sudah capek, sakit terus gitu, misalnya kan. Jangan, usahakan ini dulu, muji Allah ya, dan bersolawat kepada Nabi, atau minimal solawatnya diletakkan paling akhir, nggak apa-apa. Yang keenam, tidak memaksa-maksakan kalimat bersanjak. Kan suka ada ya, memimpin doa pakai bahasa Indonesia itu kalimatnya dibuat seperti puitis gitu ya. Berdoa ya usahakan seperti yang ada di dalam Quran atau hadis Nabi. Itu etika lahiriahnya. Etika batiniahnya, ikhlas hanya karena Allah, jangan karena selain Allah. Yang kedua, bersikap tunduk, khusyuk dan berserah diri kepada Allah. Kita mau minta kepada Allah, masa kita menyombongkan diri, kan nggak pantas. Yang ketiga, hati yang menatap atas apa yang dimintanya. Jadi pada saat berdoa itu, apa yang keluar dari mulut kita, yang kita ucapkan itu sehati. Jangan sampai kita berdoa yang kita tidak paham isi doanya. Maka kalau memang tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, nggak apa-apa pakai doa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Nah, yang sering terjadi memang ketika doa bersama itu ya resikonya ada sebagian dari jamaah yang mengamini itu tidak paham. Ya jadi cukup amin, amin saja gitu. Oleh karena itu kita harus melek literasi tentang doa ini supaya ketika kita doa bareng-bareng itu betul-betul sehati antara yang diucapkan, yang dipanjatkan dengan makna di balik isi doa itu. Yang keempat, sadar akan dosa-dosa yang diperbuatnya, disertai kemauan kuat untuk bertobat dan menjauhi kemaksiatan. Jangan sampai hari ini kita terus beristighfar tapi pada waktu yang hampir bersamaan masih melakukan dosa. Yang kelima, membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, sombong, dendam, nifak, syirik dan sebagainya. Yang keenam, tidak memuat doa dengan permohonan untuk mencelakakan orang lain kecuali kepada musuh-musuh Islam. Jadi boleh kalau misalnya kepada Yahudi atau Israel yang sedang menjajah dan melakukan genosida kepada rakyat Palestina, kita mendoakan misalnya Allahumma ahlik ya, binasakan ya al-yahud al-ghashimin al-zalimin gitu ya, misalnya begitu. Atau wasyattid syamlahum, kocar-kacirkan kemampuan atau kekuatan mereka. Nah itu nggak apa-apa karena kepada musuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi, sebenarnya sih masih panjang tapi karena waktu, marilah kita memaknai dan mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak doa, terutama kalau itu terkait dengan istighfar adalah kita membaca doa Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Saya perlu jelaskan sedikit. Doa ini sangat spesial dan disebut Sayyidul Istighfar
karena ini dicontohkan oleh Nabi, dan isinya permohonan ampunnya itu cuma satu kalimat saja, faufirli. Yang banyak apanya? Pertama, Allahumma anta rabbi, itu pengakuan. La ilaha illa anta, pengakuan lagi, pengakuan tauhid yang tulus. Kemudian ada pujian, pengagungan, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini pernyataan sikap pasrah kita kepada Allah. Lalu ada permohonan perlindungan, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Karena manusia kadang-kadang suka berbuat yang tidak baik gitu ya. Abu ulaka, pengakuan akan nikmat Allah. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Dan yang paling penting sebelum minta diampuni, wa abu'u bidzanbi, dan aku mengaku telah berbuat dosa. Faghfirli, karena itu ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Berisi pujian lagi. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mungkin doa yang nanti saya sampaikan ini sudah sering kita baca. Tetapi doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi setelah kita melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. Doanya cukup panjang, isi intinya satu sebetulnya, yaitu diampuni, minta pengampunan. Allahumma lakal hamdu, pujian. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, pujian lagi. Walakal hamdu, pujian lagi. Laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Pujian, memang alhamdu itu lillah, lillahi rabbil alamin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Pujian terus ya. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq was sa'atu haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Ini kalau dijejer itu pujiannya lebih dari 10 kali. Setelah itu berupa penyerahan diri kepada Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika tahakamtu. Baru ini isi doanya, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu, pujian lagi, wa antal muakhiru la ilaha illa anta, pengakuan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau yang Bapak Ibu sering dengar dibaca setelah tarawih, itu bukan hadis, itu doa ulama. Itu permintaannya terlalu berlebihan kalau menurut hemat saya ya. Minta minum susu madu, minta nikah dengan bidadari, minta apalagi itu, macam-macam itu. Ujiannya nyaris nggak ada. Allahumma ja'alna bil imani kamilin ya. Sebaiknya doa itu yang seperti ini, lebih banyak pujian, pengakuan ya. Permintaannya dikit saja, karena Allah yakin kok kita itu kalau punya hajat tertentu di dalam hati kita itu pasti bisa dibaca dan diketahui oleh Allah. Nggak mungkin, karena Allah itu ya'lamu ma fis sudur. Jadi sekali lagi, kalau doa ini bisa kita amalkan luar biasa ya setelah kita sholat malam. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita belajar doa tadi kita semakin melek literasi tentang doa, dan sangat diharapkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan ketemu doa-doa itu bisa kita hafalkan supaya bisa menjadi, ingat doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Saya kira demikian, sudah jam 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.